Oke, kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini Mbak Aldiana wajahnya mana? Mbak Ilda, Mas Fahmi. Saya tampilkan bentar dulu aja wajah kalian. Nah, Mbak Budianti. Oke, Mbak Ilda. Mbak Ilda. Iya, Pak. Iya. Oke. Mas Rahmat. Iya, Pak. Nah, wajahnya tampilkan sebentar ya, biar bisa lihat teman kalian ya. Iya, Mas Rahmat. Oke ya. Masuk. Nah, nanti setelah videonya saya upload, nanti kalian bisa berkomentar yang kelas malam ya. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke IP address. Sebelumnya saya tanya dulu. Sudah kelihatan belum ini slide PPT-nya? Belum. Belum, tunggu dulu ya. Belum, Pak. Ya, sudah sekarang. Sudah kelihatan? Ya. Oke, kita masuk ke IP address. Ya, konsep IP address. Jadi, kalau Anda bayangkan ya, itu di jaringan internet itu merupakan integrasi dari puluhan juta komputer atau host yang tersambung melalui ratusan ribu jaringan di seluruh dunia. Nah, bagaimana bisa puluhan juta tersambung melalui ratusan ribu jaringan di seluruh dunia? Komputer di rumah, di kantor, di handphone Anda, itu berhubungan dengan komputer manapun di internet, karena semuanya itu memiliki IP address sebagai alat untuk komunikasi. Nah, IP address di sini fungsinya adalah untuk menentukan alamatnya. Alokasi IP address untuk setiap komputer tersambung pada sebuah jaringan harus dilakukan dengan benar, agar Lagi kok aku nek mbok tak tinggal kene malahan kok terus bebek ayak ya. Ora bebek ayak wis ya. Terus bebek ayak ya. Renteng-renteng. Heeh. Nek ora bali terus bebek ayak wae. Roknya nih bae. Heeh. Terus mbek ora apa-apa. Besok tak parani. Ambek, bali sik, Mbak. Dianti, oke lah. Kita ulangin ya. Nah, jadi IP address, dengan suara saya enggak? Dengar ya? Dengar. Oke. Alokasi IP address setiap komputer yang tersambung pada jaringan harus dilakukan dengan benar ya, agar routing dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa konsekuensi dan aturan di dalam IP address di sini. Ya. Seluruh host atau komputer yang terhubung ke internet dan ingin berkomunikasi via TCP/IP itu harus memiliki IP address sebagai alat pengenal host pada network. Handphone Anda pun juga kalau terhubung dengan jaringan internet itu juga punya IP address. Untuk mengeceknya, nanti Anda bisa masuk ke handphone Anda ke menu setting, ya, menu setting, kemudian nanti Anda cari di situ mungkin di
menu about. Nah, itu nanti di situ pasti ada yang namanya IP address di handphone Anda. Karena handphone Anda terkoneksi dengan jaringan internet. Dan semua IP address di handphone kalian itu nanti tidak akan ada yang sama. Kenapa? Karena suatu IP address itu bersifat unik untuk seluruh dunia. Ya. Tapi ada kalanya juga nanti kalau Anda membuat jaringan lokal. Misalkan Anda punya komputer server ya di rumah. Kemudian di situ ada kliennya berupa 3 atau 4 orang. Ya. Keempat orang itu nanti bisa terjadi kesamaan dalam IP address kalau pengaturan IP-nya itu dilakukan secara manual. Nah, kalau terjadi kesamaan dalam IP, itu biasanya sistem otomatis akan memberi suatu peringatan IP konflik. Jadi IP address yang Anda tuliskan itu sudah dimiliki oleh klien lain. Tapi kalau bersifat handphone Anda itu biasanya jarang sekali terjadi kesamaan IP. Kecuali kalau di lokal tadi, karena yang buat Anda IP-nya. Yang terkoneksi ke jaringan internet itu tetap IP yang menjadi server itu sendiri tadi. Di sini ada lembaga sentral ya, yang fungsinya atau tugasnya itu mengatur penggunaan IP address. Ada di Inter NEC Registration Service itu di Virginia. Virginia itu merupakan negara bagian dari Amerika Serikat. Ya. Kalau Anda pengen telepon, ya ini juga ada nomor teleponnya ya, 800 444 4345, atau Anda bisa juga melalui fax atau bisa juga melalui email. Emailnya hostmaster@internec.net. Kemudian di dalam IP address itu terdiri dari bilangan biner. Bilangan biner itu kalau Anda belajar dasar komputasi dulu ya sama Bapak Ahmad Zainuddin ya kalau nggak salah yang ngajar itu. Nah, itu adalah merupakan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi cuma 0 dan 1 di dalam bilangan biner. Jadi IP address ini terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 oktet dipisahkan dengan titik. Oktet itu berisi 8 buah angka atau 8 bit. Formatnya itu WXZZ. Kemudian tiap segmen terdiri atas 8 bit. Yang berarti memiliki nilai desimal dari 0 sampai dengan 255. Bisa Anda lihat batasannya ya. Dari 0, ini 0, angka 0 ini sebanyak 8 sampai 4 oktet. Sampai dengan 1 juga sampai 4 oktet. Kalau Anda kombinasikan, ya, itu ada sekitar 2 pangkat 32 atau lebih dari 4 miliar kombinasi address yang dipakai di seluruh dunia. Di sini pun juga ada untuk termasuk keperluan khusus. Nah, keperluan khusus di sini itu nanti ada yang digunakan untuk net, host, broadcast, loopback. Itu apa sih, Pak? Nah, itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Kemudian, untuk memudahkan pembacaan dan penulisan,
IP address itu biasanya direpresentasikan dalam bilangan desimal. Ya. Jadi ringnya itu dari 000 sampai dengan 255, 255, 255, 255. Ya. Nah, nanti Anda pun juga akan belajar flashback lagi tentang penggunaan bilangan desimal dan bilangan biner. Ya. Contoh IP. Di sini ada contoh IP, ada 202, 146, 243, 90, 167, 205, ya, 935, 192, 192, 168, 141. Nah, dari bilangan yang ada di sini, bilangan desimal di sini, ya, kita coba nanti kita convert ke dalam bentuk jaringan biner. Nah, jadi sebagai contoh di sini saya ambil baris yang kedua, 167. Ya. 167 di sini kalau dikonvert menjadi bilangan biner adalah 1 0 1 0 0 1 1 1. Kalau 205 1 1 0 0 1 1 0 1. Kalau 9, ya berarti 0 0 0 0 1 0 0 1. Kalau 35 001 000 11. Nah, ini flashback untuk convert dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, nah, untuk memudahkan atau untuk memahami IP address, terlebih dulu harus memahami bagaimana cara mengubah angka dari biner ke desimal atau sebaliknya. Di sini ada tabel biner ke desimal. Kita lihat dari pojok kanan ya, dimulai dari 0, 1, 2 sampai 7. Bilangan binernya dari 1, 2, 1, 1, 1 sampai 8. Di mana 2 pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, sampai 2 pangkat 7. Itu ada 128. Nah, contoh biner ke desimal. Jadi ada bilangan biner 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, berapa bilangan desimal dari bilangan biner yang ditulis di sini? Nah, kita mulai dari pojok kanan dulu. 1 di sini 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 1. Kemudian 2 di sini 0, ya berarti 0. Di sini ada 1, berarti 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 3, 8. 0, 0, 2 pangkat 6, 4, 2 pangkat 7, 128. Mungkin Anda dulu pernah nyoba kayak gini ya, ngitung kayak gini, semasa Anda masih semester 1 dulu. Yang kedua, juga ada nanti ini contohnya 00, 111, 01, 61. Nah, Anda nulisnya pun juga manual dulu kan, convertnya pun juga manual. Kemudian di sini juga ada konversi dari desimal ke biner. 203 kalau dikonversi ke biner di sini berapa? Di sini 1100. Hitungnya juga agak lama ya. 203 dibagi 2 ada 101. Ya, 101 sisa 1. 101 bagi 2 50. Sisa 1 juga. 50 bagi 2 25 sisa 0. 25 bagi 2 12 sisa 1. Bapak ini kok 203 dibagi 2 sama dengan 101, kok sisa 1? Gimana? Ya karena 203 dibagi 2 itu sama dengan
101 dikali 2, hasilnya 202. Jadi sisa 1. 203 dikurangi 202 adalah sisa 1. Begitu sampai akhir. Ya. Yang 61 pun juga sama. Ya. Kalau saya kasih soal ke Anda, misalkan, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Biasanya itu, sing cepat ngitungnya siapa ya? Biasanya cewek yang pintar hitung-hitungan ya. Sing paling gampang Iya, aja Pak. lah. 18 saja. Nah, ini kan kecil bilangannya kan. 18 desimal ini kalau dirubah ke bilangan biner, itu hasilnya berapa coba Mbak Budianti? Mbak Budianti? Oh, ini. Iya. Ya. Kalau 18 desimal dirubah menjadi bentuk biner, hasilnya berapa, Mbak? Hasilnya 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 1, 1. Ya. 0, 1, 1, 1, 1. Kalau Mbak Hilda, 18, berapa hasilnya? Berapa Mbak Hilda? 18 kalau bilangan binernya. Tadi berapa tadi? Mbak siapa tadi? Mbak Budianti tadi apa tadi? 0, 1, 1, 1 atau berapa tadi? Kalau Mbak Hilda berapa? 18 saja. Yang gampang ya. Putus-putus Pak suaranya. Putus-putus. Nah. Oke. Ini ada 5 soal. Ya. Saya pilih yang paling mudah aja. Itu di nomor 3 atau 18. Ya kan? 18 di sini ya. Itu kalau 18 kita rubah menjadi bilangan biner, itu hasilnya berapa Mbak Hilda? Halo? Oke lah. Coba saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh penggunaan atau penghitungan secara cepat. Saya coba pakai yang namanya kalkulator aja ya. Mungkin Anda bisa lihat nanti di sini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Iya, Kelihatan Pak. Ya. Itu tadi berapa? 18 ya? Iya. 18. Ya, 8. Berapa hasilnya? Nih, otomatis akan muncul berapa? 0, 0, 0 ya. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Iya. Dengan menggunakan kalkulator, itu bisa dengan mudah untuk mengetahui bilangan biner. Dulu pas mata kuliah, dulu nggak pernah diajari pakai tool. Belum? Belum. Belum. Jadi ya. Terus tadi ada berapa tadi? Coba kalian bebas. Angka desimal berapa? Saya ketik nanti.
Mbak Aldiana? Coba Anda sebutin angka desimal bebas coba. Mana Aldiana tadi? Berapa? 16? 26. Oke, 26. Nah, 26 berarti bilangan binarnya 000111010. Ya. Ini lebih cepat dibandingkan Anda kalau menghitung secara manual. Nah, ini toolnya ya. Kita masuk ke materinya tadi ya. Kita lanjut lagi. Ini tadi tentang konversi angka menggunakan tool. Kemudian kita masuk ke struktur IP address. Ya. Di dalam IP address ini terdiri atas dua bagian. Ya. Ada network ID dan ada host ID. Network ID itu adalah bagian yang menentukan identifikasi suatu segmen. Atau dalam kehidupan kita, untuk mempermudah kita memahaminya, network ID bisa kita sebut sebagai jalan rumah kita. Ya. Kalau Ambarawa berarti ya jalan Ngampen, ya kan? Jalan Ngampen misalkan, itu network ID. Host ID itu adalah nomor rumah kita. Jadi jalan Ngampen itu networknya, nomor berapa? Nomor 9 itu adalah host ID. Jadi untuk mempermudah kita, network itu jalan, host itu adalah nomor kita, nomor rumah kita. Nah, host ID adalah bagian menentukan alamat dari peralatan. Misalnya di sini ada penggambarannya sama dengan metode alamat rumah kita. Misalnya Jalan Patriot adalah net ID, sedangkan nomor rumah adalah host ID. Nah, ini contoh dari jaringan net. ID-nya adalah 192.16.10.0. Yang saya bilang tadi, ada net ID, ada broadcast, ada loopback. Nah, ini kita singgung di sini. Nah, kita punya suatu jaringan dengan net ID adalah 192.16.10.0. Kita punya server 192.16.10.1. Bapak, kenapa servernya kok tidak menggunakan 192.16.10.0? Nah, karena nolnya di sini itu digunakan sebagai net ID atau jalannya tadi. Ya, jadi saya tekankan 0 di sini adalah net ID atau jalan rumah kita tadi ya. Nah, angka 1 yang di belakang ini, angka 2, angka 3, angka 6, ini merupakan host ID atau nomor rumah kita. Nah, jadi 0 tidak digunakan karena sebagai net ID atau sebagai jalannya. Kemudian IP address 192.16.10.255 ya di sini 255 ini juga tidak boleh digunakan sebagai host ID. Ya. Jadi yang boleh dipakai untuk host ID adalah dari angka 1 sampai 254. Host ID itu piye toh, Pak? Host ID itu gimana toh, Pak? Nah, host ID itu adalah nomor yang ada di belakang ini loh. 1, 2, 3. Nah, ini merupakan host ID. Nah, angka yang di sini itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena 0 itu adalah net ID, jalannya tadi. Tidak boleh belakangnya 255. Kenapa? Karena ini
sebagai broadcast atau pengirim pesan kepada semua host dalam jaringan tadi. Ya. Jadi untuk host ID-nya Anda boleh menggunakan dari angka 1 sampai angka 254. Nah, tuh. Kemudian ada catatan di sini. IP address dengan net ID diawali oktet 127 itu juga tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena dipakai untuk proses loopback atau umpan balik ke sistem kita. Jadi yang boleh digunakan ini ya, net ID-nya harus tidak boleh 127. Ya. Sampai sini ini agak rumit. Kalau ada yang menanyakan silakan. Ada? Ada yang menanyakan silakan. Contoh jaringan net ID-nya ini. Tidak ada? Tidak ada, saya lanjut ya. Ada enggak yang menanyakan? Monggo. Ulangi yang tadi Pak, yang 127 apa Pak tadi? Oke. Yang enggak boleh. 127 itu adalah angka depannya ini. Ya. Angka depan 127 ini tidak boleh digunakan karena sebagai loopback. Jadi IP address dengan net ID diawali dengan 127 ini, 127 yang depan, itu tidak boleh digunakan karena dipakai untuk loopback. Ya. Jadi bikin IP address itu tidak asal bikin IP. Semua bisa dipakai angkanya, enggak. Tapi ada beberapa aturan. 0, 255 itu enggak boleh digunakan. Ya. Kemudian 127 di depan, ya ini juga tidak boleh digunakan. Nah, itu beberapa aturan di dalam penggunaan IP address. Ya, Mbak, siapa tadi? Dinar kalau salah ya. Ada lagi Ya. yang silakan. Oh, Budianti. Oh. Ya. Ada yang tanyakan lagi enggak? Enggak. Ada, lanjut ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita sebagai pengguna jaringan internet, ya, itu kita tidak usah menampilkan alamat IP yang dituju. Cukup menulisnya dengan biasa saja www.cisco atau www.siakatstekom ya, untuk memudahkan kita dalam mencari alamat website. Nah, karena kita itu pasti kesulitan kalau disuruh ngapalke jenenge angka, ya kan? Dibanding kita menghafal huruf, itu lebih mudah menghafal huruf. Ya. Jadi makanya di jaringan internet itu didesain sedemikian rupa supaya kita lebih mudah mengingat. Ya ada Siakat, ada Stekom, ada Ambarawa. Nah, itu namanya Domain Name System atau DNS. Ya. Tetapi untuk jaringan yang lokal atau private network, itu penamaan IP tidak memerlukan izin dari inter NEC. Karena hanya dapat digunakan untuk keperluan lokal saja. Ya. Nah, ini contoh dari jaringan lokal dan internet. Ya. Gambarnya, jaringan net ID-nya ada 192.168.10.0. Ya. Host ID-nya ada 192.168.10.2. Dengan subnet mask-nya 255.255.250. Ini subnet mask-nya di bawah sini. Nah, yang atas ini adalah
IP address atau host ID. Ya. Jadi di sini di dalam gambar ini itu sebuah PC atau komputer di sini melayani service ke internet. Ada router, DNS server, mail, pub server, ya, web server, FTP, database, dan lain-lain. Kemudian ada pembagian IP address dalam banyak server. Ya. Pemberian IP address di internet itu hanya diberikan kepada komputer server saja. Ya. Jadi pemberian IP address itu hanya diberikan kepada komputer server karena sangat mengurangi beban kerja masing-masing. IP internet itu dialokasikan oleh ISP. Misalnya kita mempunyai 16 IP. Nah, 16 IP itu tidak semuanya bisa dipakai. Hanya 14 IP saja yang dapat digunakan. Kenapa? Kita lihat di atas tadi karena ada yang buat net ID, ada yang digunakan untuk broadcast, untuk loopback. Nah, jadi semua IP itu tidak bisa digunakan. Ya. Jadi pengaturan atau konfigurasinya harus melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh NIC tadi. Nah, jadi saya kira itu ya untuk pembahasan kita kali ini ya. Jadi ada IP address tadi, konfigurasinya, kemudian ada konversi bilangan ya, dari desimal ke biner, biner ke desimal. Nah. Silakan kalau ada yang menanyakan, monggo Mbak Dinar, Pak Zuli, Mbak Hilda, Mbak Budianti, Mas Fahmi Faizal, Vicensia, Rahmat, Aldiana. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Enggak, monggo. Belum, Pak. Lainnya? Belum, Pak. Kok lemes semua kenapa? Belum pada makan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Belum. Belum pada makan. Oke. Nah, jadi nanti setelah ini saya upload videonya. Anda bisa absen. Tadi yang belum absensi, yang anak pagi, ya, yang mahasiswa terdaftar pagi bisa nanti berkomentar di Siakat, mungkin tadi pagi sampai sore mungkin kerja, jadi belum sempat buka, nanti bisa Anda buka untuk kehadiran Anda. Ya, itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ya. Sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.